warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunia Pudiwidari dengan NIM 246036, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama, yang akan kita bahas adalah latar belakang teori. Menurut Vygotsky, belajar tidak terjadi secara individual semata, tetapi melalui interaksi dengan orang lain seperti guru, teman sebaya, dan lingkungan. Pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa melalui dialog, diskusi, dan kolaborasi dalam konteks bahasa Indonesia. Siswa memahami bahasa melalui praktik nyata berbahasa di lingkungan sosialnya. Slide kedua, kita bahas konsep utama konstruktivisme sosial. Dalam teori ini, interaksi sosial menjadi fondasi utama belajar. Siswa belajar lebih efektif ketika berinteraksi dengan orang lain yang lebih kompeten. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan pikiran, menyampaikan ide, dan membangun pemahaman, serta budaya menentukan cara siswa berpikir, berbicara, dan menafsirkan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada slide ini kita bahas Zone of Proximal Development atau kita kenal dengan ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan guru atau teman. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya, siswa belum mampu menulis teks editorial sendiri, tetapi dapat melakukannya dengan bimbingan guru atau diskusi kelompok. Selanjutnya adalah scaffolding dalam pembelajaran. Scaffolding atau pemberian bantuan bertahap adalah strategi pemberian bantuan sementara kepada siswa. Guru memberikan contoh, petunjuk, atau pertanyaan pemantik. Seiring peningkatannya kemampuan siswa, bantuan tersebut dikurangin. Contohnya, dalam pembelajaran teks pidato, guru memberi kerangka pidato di awal, lalu siswa menyusun pidato secara mandiri. Selanjutnya, ada peran guru menurut Vygotsky. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang menciptakan situasi belajar interaktif. Dalam bahasa Indonesia, guru memfasilitasi diskusi, debat, membaca bersama, dan menulis kolaboratif agar siswa aktif membangun pemahamannya sendiri. Selanjutnya, ada peran siswa menurut Vygotsky. Siswa diposisikan sebagai subjek pembelajaran, mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa belajar melalui kegiatan seperti diskusi teks, bekerja kelompok, menganalisis cerpen, atau mempresentasikan hal membaca. Selanjutnya, kita bahas tentang penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teori ini dapat diterapkan melalui pembelajaran text-based atau menulis teks merangkum bacaan, dan project-based learning atau membuat majalah kelas, drama, atau vlog literasi, dan diskusi kelompok. Semua kegiatan menekankan interaksi sosial dan penggunaan bahasa secara nyata. Selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran. Contohnya, siswa membaca teks editorial lalu berdiskusi untuk menentukan gagasan utama. Guru membimbing dengan pertanyaan pemantik. Setelah itu, siswa menulis teks editorial secara berkelompok, kemudian mempresentasikannya. Aktivitas ini melibatkan ZPD, scaffolding, dan interaksi sosial. Selanjutnya, pada slide ini kita bahas tentang kelebihan teori Vygotsky. Teori ini mendorong siswa berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan memahami bahasa Indonesia secara kontekstual. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses pelajaran tersebut. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu konstruktivisme sosial Lev Vygotsky menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan melalui interaksi sosial, penggunaan bahasa secara aktif, dan bimbingan yang tepat. Teori ini sangat sesuai untuk membentuk siswa yang berkomunikasi, kritis, dan kolaborasi. Ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan video saya. Dan maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam menyampaikan materi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.